Loh, Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sangat normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV, dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. AIDS. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya tidak menunjukkan gejala. Barulah saat virus berkembang tidak terkendali, berbagai infeksi datang bersamaan akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah, dan infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Jadi, AIDS sendiri ialah sekumpulan gejala berbagai infeksi, gengs. Geng sehat, perlu tahu juga tanda-tanda infeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38-40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan, muncul pembekakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan pegal-pegal akibat kelelahan setelah beraktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan di HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat menjadi tanda awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, ruam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya samar-samar, tidak seperti penyakit campak yang terlihat jelas. Yang kelima, penurunan berat badan. Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan yang muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks yang tidak aman yaitu berganti-ganti pasangan tanpa kondom atau hubungan seksual sesama pria merupakan faktor risiko utama penularan virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan HIV. Misalnya pada pengguna narkoba suntik. Selain HIV, pemakaian jarum suntik secara bergantian memiliki risiko penularan virus lain seperti hepatitis. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa disebabkan melalui transfusi darah. Tetapi, kejadian ini semakin jarang terjadi karena telah diterapkan screening darah donor yang ketat. Yang keempat, dari ibu hamil ke janin. Seorang ibu yang sedang hamil yang terinfeksi virus HIV dapat menularkannya ke bayi melalui kehamilan, persalinan maupun ASI. Namun, angka kasus ini sudah sangat menurun. Karena ibu hamil dengan HIV dianjurkan mengonsumsi obat antiretroviral yang telah terbukti efektif mencegah penularan ke bayi. Kamu bisa mencegah tertular HIV dengan menghindari semua faktor risiko penularan. Yang pertama, gunakan kondom jika berhubungan seksual tidak aman. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Dan yang keempat, sunat pada pria. Hidup dengan penyandang HIV. Apakah penderita HIV harus dikucilkan? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan melalui penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, atau bekas toilet. Kamu tidak perlu menjauhi mereka. Berikan dukungan kepada penyandang HIV atau ODA atau orang dengan HIV/AIDS sehingga mereka dapat minum obat teratur dan hidup normal layaknya orang tanpa HIV.
kenapa sih akhir-akhir ini sering banget capek? Nggak tahu, gue juga, gue sering banget akhir-akhir ini lemes kayak gini. Waduh. Lu udah capek kan? Balik aja yuk. Ya udah deh, ayo. Lu datang juga ya? Iya. Ya ampun, gak nyangka. Apa kabar? Cak. Gak usah lagi, Bro. Gua ke kamar mandi dulu ya. Iya, boleh. Udah. Jangan lama-lama ya. Cak, emangnya lo lagi serius flu ya? Oh, yang tadi aja itu? Iya. Emang lo gak tahu aja sakit HIV apa? Tahu, gue tahu kok. Terus lo gak takut ketularan? Ya elah, Cak, baca-baca lagi deh. Kalau cuma sentuhan fisik kayak gitu mah gak bakal nular. Terus nularnya gimana? Kalau HIV itu yang nular pertama dari hubungan seks, terus yang kedua dari jarum suntik. Terus juga kalau ibu lagi menyusui atau lagi mengandung, itu bisa tertular ke anaknya. Lalu yang terakhir itu juga bisa dari transfusi darah. Kalau misalkan tadi cuma salaman atau sentuhan fisik doang, nggak bakal nular. Oh alah, jadi gue nggak apa-apa nih kalau bisa salaman sama Ajeng? Ya gak apa-apa lah. Justru kalau Oda itu harusnya kita rangkul dan kita semangatin, bukan kita jauhin, Kak. Delapan belas terdapat
Dapat 37,9 juta orang di seluruh dunia hidup dengan HIV. Di Indonesia, pada 2019 jumlah kasus HIV mencapai 50.200 dikelompokkan berdasarkan HIV terbesar dengan temuan hampir mencapai 17.000 kasus. Temuan awal HIV/AIDS pada kaum homoseksual menilai orang dengan HIV/AIDS adalah mereka yang berperilaku seks menyimpang dan bukan orang baik-baik. Tak hanya berjuang melenyapkan virus dalam tubuhnya, orang dengan HIV/AIDS juga melawan stigma negatif yang melekat pada dirinya. Halo, nama saya Radia Sagestrianda atau biasa dipanggil dengan Hages Budiman. Saya terinfeksi HIV dari tahun 2006, which is sudah 14 tahun hidup dengan HIV. Jadi tahunnya itu ketika setelah keadaannya memburuk, kemudian dokter juga akhirnya menyuruh dia untuk periksa HIV. Kemudian setelah dicek ternyata hasilnya positif, dan dari situ akhirnya dokter juga menyarankan, karena saya istrinya, jadi saya juga disarankan untuk tes HIV. Ketika dites ternyata hasilnya positif juga. Untuk perempuan yang HIV positif pun juga itu dampaknya juga luar biasa gitu lah ya kan. Perempuan mungkin bisa menerima laki-laki atau suami kita yang HIV positif gitu ya, tapi tidak semua perempuan yang HIV positif itu bisa diterima oleh suaminya gitu. Karena stigma negatif yang tadi yang saya bilang bahwa perempuan dengan HIV itu sepertinya tuh perempuan nakal kayak gitu lah ya kan, terus dia gitu perempuan yang nggak benar gitu. Padahal kebanyakan dari perempuan itu pun juga mereka mendapatkannya itu dari pasangannya. Nah, itu tadi tayangan video tentang HIV/AIDS. Tentunya ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk menjauhi penyebab yang akan menjangkiti kita dari HIV/AIDS. Ini mana kita sebagai manusia yang baik tentu akan menghindari, menjaga kesehatan, dan tidak terlepas dari berdoa kepada Tuhan untuk selalu. Selanjutnya, acara yang kita nanti-nanti, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi pertama tentang pentingnya edukasi bagi remaja mengenai HIV/AIDS oleh Kak Sofia Dwi Wardani. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari moderator. Yang pertama, nama lengkap, Olivia Antoni. Jenis kelamin, perempuan. Program studi, bimbingan dan konseling. Alamat, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Tempat tanggal lahir, Nganjuk, 10 Mei 2002. Email, oliveroot8@gmail.com. Nomor telepon, 0878 0065 8555. Riwayat pendidikan, SD Negeri Lengkong 1, 2014, SMP Negeri 2 Kertosono, 2017, SMA Negeri 1 Pation Rowo, jurusan MIPA, 2020. Pengalaman organisasi atau kegiatan, KPRN sebagai anggota SIHUMAS, 2020-2021. PIKR sebagai anggota SIPSDM, 2020 hingga sekarang. UKMKK sebagai CO si acara 2021 hingga sekarang. BEMU
sebagai staf Kementerian Kesehatan 2021 hingga sekarang. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sebagai kader aktif 2021 sedang berjalan. Paduan Suara sebagai Dirijen dan Si Humas 2018 hingga sekarang. Pramuka Wajib sebagai Pinsa dan Bendahara Umum 2018 hingga 2020. Karate SMA Negeri 1 Pation Rowo sebagai Bendahara Umum 2019. Yang kedua yaitu Irma Erpiana, jenis kelamin perempuan, program studi pendidikan biologi. Lanjut. Kepada Olivia Anthony, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang ini. Nah, semangat semua ya hari ini ya untuk materi kita yang bertemakan edukasi remaja sejak dini, cegah dan lindungi dari HIV/AIDS. Pastinya ini sangat akan membantu dan bermanfaat untuk kita semua karena di lingkungan remaja yang sekarang sedang mungkin tidak baik-baik saja ya pastinya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita pada siang hari ini, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita. Nama lengkap Sofia Dwi Wardani, jenis kelamin perempuan, pendidikan IIK Bakti Wiyata Kota Kediri. Hingga sekarang alamat Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Tempat tanggal lahir Tulungagung 29 Mei 1999. Nomor telepon 081 336 675445. Riwayat pendidikan SDN 1 Karangrejo, SMP 6 Tulungagung, SMA Negeri Kauman Tulungagung. Prestasi 1. Duta Kesehatan Remaja Tulungagung 2016, Duta Genre Kota Kediri 2019, Wardah Kampus Ambasador 2020. Organisasi Insan Genre Kota Kediri sebagai Wakil Ketua. Baik, mari kita simak pemaparan materi dari pemateri kita yaitu Kak Sofia. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak moderator atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya meskipun di dalam mendung ini. Oke. Terus tetap semangat di pagi hari. Oke teman-teman, ada pepatah ya mengatakan yang oke. Saya perlu perkenalan dulu nggak nih teman-teman? Cukup dari sama moderator. Oh perlu ya. Oke. Baik. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Dwi Wardani, biasa dipanggil Sofi atau Ovi. Saya sekarang di Insan Genre Joyoboyo, Kota Kediri. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu saya atau udah kenal saya? Belum ya? Belum.
Oh, belum. Oke. Kegiatan saya sehari-hari, saya kuliah sebagai mahasiswa semester akhir di IIK Bakti Wiyata Kota Kediri, dan saya bekerja di PT Paragon sebagai Wardah Ambasador Kampus. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang saya sebelum kita menginjak materi pada siang hari ini? Ada yang mau dikepoin atau cukup? Usia berapa, Kak? Oh, usia berapa? Kira-kira tebakannya berapa nih? 25. Wah, 19 terlalu tahun. muda, teman-teman. 30. Juga, teman-teman. Saya berusia 22 tahun, teman-teman. Masih muda ya? 19. Oh, ya enggak. Saya tidak semuda itu. Oke, cukup sekian ngepoin saya. Bisa langsung ke materi saja, teman. Oke, teman, nanti di materi ini kita nggak usah tegang-tegang banget. Kita di sini sharing karena mungkin saya juga belajar dari teman-teman. Nanti kita juga saling belajar bareng ya. Nggak usah yang tegang-tegang banget dan harus aktif. Oke, teman-teman, setuju? Setuju. Oke. Oke, Kak, bisa dibantu untuk materinya? Oke, langsung aja Kak, kita menuju slide yang ketiga. Oke, kita langsung membahas tentang HIV/AIDS aja ya teman-teman, langsung to the point biar kita banyak waktu untuk diskusi di akhir ya nanti. Oke, pasti teman-teman tidak asing lagi tentang HIV atau AIDS. Nah, di sini ada yang mau bantu saya? Apa sih HIV? Apa sih AIDS itu? Ada yang mau bantu saya mengutarakan pendapatnya atau HIV itu apa sih, Kak? Terus AIDS itu apa sih? Ada yang mau? Teman-teman bisa nih di kolom komentar, chat di kolom komentar atau langsung raise hand. Nggak apa-apa, ayo. Mungkin ada yang tahu, masa nggak tahu? Yang kemarin pada tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari HIV/AIDS. Mungkin kakak-kakak panitia, teman-teman yang lain, apa sih HIV/AIDS itu? Oke, kayaknya saya harus menjelaskan nih ya teman-teman. Oke, HIV seperti yang kalian tahu, kalian mungkin juga tahu, tapi kalian masih malu-malu untuk berdiskusi atau mengungkapkan apa sih itu HIV. Oke, ini ada yang di kolom komentar. Ya, udah benar. HIV adalah yang menyebabkan AIDS. Nah, HIV sendiri yakni Human Immunodeficiency Virus. Jadi teman-teman, HIV ini adalah virus yang menyebabkan AIDS. Nah, sedangkan AIDS adalah kumpulan dari virus-virus HIV yang dia menyerang kekebalan tubuh yang khususnya CD4. Nah, teman-teman, jika kekebalan tubuh kita terserang dengan sebuah virus, maka untuk mempertahankan tubuh dari penyakit luar itu sangat rentan. Jadi, penderita HIV/AIDS ini sangat rentan tertular penyakit dari luar, teman-teman. Karena penyakit HIV/AIDS ini menyerang kekebalan tubuh manusia. Oke, bisa next. Nah, ini teman-teman cara penularan HIV. Yang perlu diketahui, cara penularan HIV itu bisa melalui cairan tubuh, seperti yang sudah ada di monitor ya.
Ada darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu. Oke, next. Oke, teman-teman, saya ingin tanya nih, HIV kan menular melalui 3 hal. Yang pertama ada hubungan seks yang tidak aman. Hubungan seks yang tidak aman itu menurut teman-teman gimana sih? Apa sih hubungan seks yang tidak aman? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab atau sharing bersama saya. Di sini kita nggak usah kaku-kaku, teman-teman. Kita saling sharing aja. Oke? Hubungan seks yang tidak aman Ya. sering berganti-ganti pasangan mungkin. Bergonta-ganti pasangan. Oke, ini dengan Kak siapa? Kak Novela. Kak Novela. Oke, sudah benar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat lagi? Apa sih hubungan seks yang tidak aman itu? Berhubungan tanpa menggunakan kondom. Oke. Ya, betul. Hubungan seks yang tidak aman itu adalah hubungan seksual yang dilakukan tidak menggunakan kondom. Nah, kenapa sih teman-teman kita hubungan seks yang bebas itu harus menggunakan? Ada yang ingin pendapat lagi? Tuh. Oke, saya jelaskan aja ya. Nah, ketika kita berhubungan seksual bebas, tapi ini tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Ini tidak boleh dilakukan. Apalagi kita remaja itu harus menghindari hubungan seksual bebas. Seks bebas, maaf ya teman-teman. Oke, karena kalau tidak memakai kondom teman-teman, itu ditakutkan ada orang yang dia mengidap penyakit HIV. Jadi itu bisa menularkan penyakit HIV yang tadi kita udah bahas. Bisa melalui cairan vagina maupun hanya kontak darah dengan yang terinfeksi HIV. Oke, ini teman-teman ada yang mau berpendapat, contohnya apa sih Kak kontak darah itu? Ada yang mau berpendapat? Transfusi darah, Kak. Oke, sangat betul. Transfusi darah. Selain transfusi darah, ada lagi? Penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Oke, teman-teman. Nah, itu transfusi darah, terus penggunaan jarum suntik yang tidak steril, mungkin ditato gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sangat berhati-hati dan kita kalau melakukan mungkin nih ada yang pingin nato atau jarum suntik yang baru, squid yang baru, bukan yang lama atau bekas dari orang. Bukan hanya itu aja, mungkin kita akan melakukan injek, vitamin, itu harus dipastikan yang baru ya teman-teman, karena kalau tidak baru atau bekas orang, itu takutnya tidak steril. Dan yang terakhir adalah perinatal. Ada yang tahu apa itu perinatal? Ayo, ada yang tahu apa sih perinatal itu? Ada yang berpendapat? Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Perinatal itu adalah penularan dari seorang ibu yang melahirkan anaknya. Jadi seorang ibu pengidap HIV itu menular untuk anak yang bayi. Nah, itu yang disebut dengan perinatal. Bisa saat kehamilan, terus saat melahirkan atau menyusui. Karena kenapa teman-teman tidak dianjurkan untuk menyusui? Karena air ASI itu salah satu cairan yang bisa menularkan HIV/AIDS. Oke, nah, next. Oke, teman-teman, HIV itu tidak menular melalui
bersentuhan, berciuman, berpelukan, bersalaman, menggunakan alat makan dan minum yang sama, menggunakan kamar mandi atau toilet yang sama, dan gigitan nyamuk. Tapi teman-teman, sekarang pasti di daerah kalian atau di dekat kalian itu sangat banyak diskriminan dan stigma negatif terhadap orang yang mengidap HIV atau yang kita sebut sebagai ODA. Betul apa enggak, teman-teman? Pernah ada yang menjumpai hal kayak gitu? Pernah ada, teman-teman? Pernah. Pernah. Oke, di mana, Kak? Ada. Di daerah Kakak atau gimana? Mungkin Kakak bisa sharing-sharing? Nggak apa-apa. Dengan Kak siapa ini? Siti Apriliani. Kak Siti Apriliani. Oke, silakan Kak. Gimana kalau menurut Kakak? Dulu itu pernah ada salah satu tetangga saya, itu katanya juga terkena HIV AIDS, tapi orangnya sekarang sudah meninggal. Jadi itu kayak didiskriminan gitu ya Kak di desa. Kadang mungkin orang desa itu kurang edukasi, kurang informasi, sehingga mereka kayak ketakutan sendiri gitu. Iya, pasti banyak masyarakat yang kurang edukasi, yang kurang informasi tentang HIV/AIDS, tentang ODA. Itu pasti kayak kita awal-awal corona, teman-teman. Ya, ketakutan sendiri, yang borong masker, yang borong antis, ini itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi, terus edukasi, ya pasti kita akan bisa menempatkan diri di tengah-tengah hal yang kayak gitu. Jadi tugasnya teman-teman sebagai generasi muda yang sekarang itu kita harus bisa menghapuskan stigma negatif kepada ODA. Karena ODA juga berhak hidup dengan lingkungan kita. Kita boleh menjauhi, tapi itu penyakitnya, virusnya, tapi bukan orang. Toh, kita juga tahu kalau bersentuhan, berpelukan, bersalaman itu tidak menularkan HIV. Jadi teman-teman, sebagai generasi muda, kita harus bisa merangkul penderita HIV juga. Karena penderita HIV itu kadang mereka bukan sebagai pelaku, tapi kadang sebagai korban juga. Oke, teman-teman, bisa next. Oke, mungkin teman-teman ada yang tahu tentang gejala yang dialami penderita HIV itu kan terbagi menjadi 4 fase. Ada fase jendela atau window period, terus tanpa gejala asimptomatik, terus dengan gejala simptomatik, dan yang terakhir AIDS. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah mendengar ini? Ada yang pernah mendengar? Ada yang mau berpendapat atau googling dulu nih? Gimana teman-teman? Oke, saya jawab aja ya teman-teman. Nah, pada fase jendela atau Windows period itu penderita HIV itu masih seperti kita teman-teman. Sehat walafiat. Nah, ini biasanya masa ini di tahun ke-1 sampai tahun ke-3. Dan orang tersebut seperti kita, sehat-sehat saja, tapi bisa menularkan HIV. Oke, yang kedua, yakni asimptomatik atau masa tanpa gejala. Ini jika dites darah itu hasilnya sudah positif HIV. Orang yang di fase kedua ini itu bisa hidup sekitar sampai 10 tahunan, teman-teman. Tapi ini sudah tanpa gejala, jadi tidak ada gejala apapun. Jadi ini pentingnya teman-teman, kita untuk mawas diri, untuk mungkin nih kita
yang kerja di kesehatan atau yang mungkin nih kerja di rumah sakit, terus kita juga bersinggungan dengan seorang penderita HIV/AIDS. Nah, kita harus rutin periksa teman-teman, karena HIV/AIDS ini juga muncul tanpa gejala. Nah, yang ke fase ketiga itu udah mulai muncul gejala teman-teman, kayak pembengkakan kelenjar bening, terus diare terus-menerus, flu yang tidak sembuh, dan berat badan akan turun secara drastis gitu ya teman-teman. Dan fase yang keempat ini adalah fase AIDS. Nah, fase AIDS ini udah sangat yang terakhir, dan kadang ini sangat kalau kita bilang rapuh gitu ya, kayak hati kita yang bisa dibilang rapuh gitu. Udah kekebalan tubuh kita itu udah sangat menurun. Jadi gampang terserang sebuah infeksi. Contohnya infeksi apa, Kak? Ada nih infeksi kulit yang disebabkan oleh sarkoma Kaposi, terus ada juga TBC, infeksi paru-paru, infeksi usus, otak, bahkan infeksi jamur pada tenggorokan. Gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, HIV ini bisa dicegah melalui ABCD. Oke, teman-teman pasti nggak asing lagi dengan ABCD. Mungkin ada yang mau bisa bantu saya? A itu artinya apa? Asisten. Iya, abstinencia. Itu artinya apa sih, Kak? Mungkin bisa dibantu saya? Atau tidak Apa sih artinya? Bisa dibantu? Oke. Itu artinya tidak melakukan seks bebas sebelum menikah. Jadi, dan bisa diartikan tidak melakukan seks di luar nikah atau seks bebas atau yang suka jajan di luar gitu. Bukan jajan yang di IDM ya teman-teman. Ini tuh beda. Oke, stay halal brother. Oke, mantap. Oke, yang kedua, be faithful. Apa sih Kak artinya be faithful? Mungkin ada yang tahu be faithful? Faithful berarti setia kepada satu pasangan seks, Kak. Oke, harus setia ya. Nggak boleh bergonta-ganti pasangan atau jajan di luar. Kadang teman-teman itu banyak para istri yang mereka tertular HIV, yang mereka tertularnya gara-gara suaminya yang jajan di luar. Itu kan juga kasihan ya teman-teman. Yang berbuat siapa, tapi yang menanggung siapa. Jadi harus setia pada pasangan masing-masing. Terus yang ketiga ada C, kondom. Apa sih kondom? Ya alat kontrasepsi, Kak. Tapi maksudnya apa sih? Apa yang dimaksud C di sini? Ada yang mau bantu? Apa maksud C? Oke. Menggunakan alat kontrasepsi ketika melakukan seks. Oke, betul. Melakukan seks dengan menggunakan kondom ini juga bisa untuk menghindari kita agar kita tetap aman dan tidak tertular virus-virus dari luar. Ini mungkin bagi orang yang sebagai pekerja seks komersial atau PSK dan ya pelanggannya dan kawan-kawan gitu ya. Oke, selanjutnya drug. Apa sih drug itu? Apa sih drug itu? Yang dimaksud drug itu apa? Narkoba, Kak. Drug kok minuman keras? Siapa ini tadi yang menjawab? Drug itu narkoba, Kak. Drug itu narkoba, bukan minuman keras ya teman-teman. Drug itu narkoba, yakni bisa dicegah dengan kita tidak mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan jarum suntik yang dimasuk-masukkan itu. Mungkin teman-teman di video tadi
udah lihat juga mungkin ada kan narkoba itu bisa kita gunakan banyak hal. Mungkin dengan langsung kita telan, terus kita masukkan melalui jarum suntik, dan kadang jarum suntik yang digunakan itu tidak steril, dan itu salah satu bisa menjadi penularan HIV lewat jarum suntik. Dan yang berapa ini? Kelima, ada equipment atau edukasi. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Equipment atau edukasi, Kak? Apa itu? Oke. Equipment di sini adalah menggunakan jarum suntik yang steril, menggunakan alat kesehatan yang steril, karena udah kita bahas di atas tadi ya teman-teman. Masih ingat kan tentang penularan HIV/AIDS tadi? Masih ingat apa udah lupa ini jangan-jangan? Masih ingat? Ya masih ingat ya. Oke. Dan yang itu ada edukasi, ya, ini edukasi memberi informasi yang benar dan mengedukasi masyarakat dengan benar tentang HIV/AIDS, terutama stigma negatif tentang HIV/AIDS. Oke Kak, next. Nah, deteksi HIV itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, ada tes cepat HIV atau dengan rapid test. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah rapid test HIV? Yang udah pernah? Belum, Kak. Belum. Oke. Nah, rapid test sendiri ini seperti bentuk alatnya itu seperti rapid ketika kita corona. Mungkin teman-teman tahu yang bentuknya strip. Nah, itu nanti akan ditetesin darah kita dan nanti di situ akan muncul tanda, ada tanda garis 1, garis 2 gitu ya teman-teman. Itu adalah salah satu tes cepat karena dengan rapid test itu kita cuma menunggu 30 menit, sekitar 20 sampai 30 menit itu hasil sudah keluar. Dan yang ketiga ada VCT, yaitu voluntary counseling dan tes HIV/AIDS. Nah, jadi ini adalah salah satu tes HIV, tapi di sini kita di konseling dulu, teman-teman. Jadi di konseling ini juga kita pengetahuan tentang HIV, kayak kemarin itu melakukan apa, kayak gitu ya, teman-teman. Terus yang terakhir adalah PIT atau Prodiver Initiative Test dan konser. Nah, di sini adalah tawaran mengikuti tes HIV yang diarahkan oleh petugas kesehatan atau di petugas puskesmas terdekat gitu ya. Oke, next. Wah, kita udah berada di penghujung materi. Jadi tak terasa ya teman-teman, udah terlewati beberapa menit yang lalu. Silakan. Ayo teman-teman, silakan. Itu tadi sedikit materi tentang HIV/AIDS dari saya. Mungkin ada yang mau ditanya. Terima kasih Kak Sofia atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Oke Kak, sama-sama. Ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di materi 1 ini kita membuka 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangan, juga bisa menanyakan di kolom komentar. Baik, ini ada Bagus Fajar Bayu Pratama ya. Silakan pertanyaannya. Silakan Kak Bagus Fajar. Ini ada 3 pertanyaan nggak? Boleh kan? Wah, banyak sekali. Oke, bisa. Silakan. Yang pertama Kak. Ya. Dalam jangka beberapa hari atau beberapa bulan,
ciri-ciri orang yang terkena HIV itu timbul setelah melakukan hubungan seks. Yang kedua, tadi ada beberapa video tentang cara penularan HIV ya Kak ya. Salah satunya adalah transfusi darah. Nah, apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang. Nah, dan 2 orang itu semua berdarah. Nah, akibat dari pendarahan itu, kalau 2 orang itu tadi bersinggungan darah, akankah dapat menularkan HIV? Yang satunya maksudnya yang satunya gitu positif, yang satunya negatif Kak. Iya Kak. Terus yang ketiga, tadi juga kan ada faktor jarum suntik. Nah, berarti orang yang bertato itu berkemungkinan besar bisa tertular ya Kak ya. Soalnya kan kalau orang bertato itu kan menggunakan jarum suntik juga Kak. Jarum maksudnya, bukan jarum suntik. Nah. Ini bisa saya langsung jawab atau Baik, Kak, boleh langsung dijawab aja. gimana Kak? Ini bisa langsung